Kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini saya akan belajar tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Materi ini disampaikan pada pelatihan pelayanan kefarmasian di puskesmas ya. Jadi saya ikut pelatihan ini ceritanya, dapat materi ya. Ini saya pelajari materinya. Sumber materi ini dari Direktorat Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pertama, tentang pelayanan kefarmasian di puskesmas merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam meningkatkan mutu itu harus mendukung 3 fungsi pokok puskesmas. Fungsi pokok puskesmas yaitu sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, dan puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kalau yang di puskesmas itu sudah tahu ya, puskesmas itu ada UKP, ada UKM ya. UKP adalah usaha kesehatan perseorangan. Kalau UKM itu usaha kesehatan masyarakat ya. Terus di sini peran tenaga farmasi di puskesmas itu yang pertama manajerial farmasi, itu pengelolaan sediaan farmasi atau obat ya, dan BMHP, bahan medis habis pakai. Kemudian peran tenaga farmasi sebagai clinical farmasi adalah melaksanakan pelayanan farmasi klinis. Dan yang ketiga adalah public health atau peran serta di masyarakat dalam upaya promotif dan preventif. Di farmasi ini juga ada UKM ya, usaha kesehatan masyarakat pengembangan untuk farmasi ya. Itu yang diangkat adalah Gema Cermat ya, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Tujuan pengaturan tersebut adalah yang pertama jelas ya, meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. Yang kedua, menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya. Dan yang ketiga, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional ya, dalam rangka keselamatan pasien atau pasien safety. Ya, standar pelayanan kefarmasian di puskesmas ini sebelumnya itu diatur di PMK 74 tahun 2016. Kemudian diupdate lagi itu PMK 26 tahun 2020. Isinya itu sama kok. Isinya itu masih ada di PMK 74 ya. Lengkapnya. Lanjut, pelayanan kefarmasian di puskesmas ini yang tadi dibagi dua itu ya. Yang pertama manajerial, pengelolaan sediaan farmasi dan PMHP itu apa saja? Yang pertama pemilihan dan perencanaan ya. Jadi ada perencanaan kebutuhan obat ya, atau disingkat RKO ya. Kemarin kan juga sudah dapat tugas membuat RKO ya. Ada formatnya RKO 2023. Nanti teman-teman bisa download di tayangan YouTube sebelumnya. Ada pemilihan dan perencanaan, kemudian ada pengadaan atau permintaan, kemudian penerimaan, kemudian penyimpanan, kemudian pendistribusian, kemudian pemesanan dan penarikan, kemudian pengendalian, serta yang terakhir pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan. Itu adalah pengelolaan sediaan farmasi alat kesehatan dari PMHP dari segi manajerial.
Kemudian dari segi pelayanan farmasi klinis yang ada di puskesmas itu, yang pertama adalah pengkajian dan pelayanan resep ya, di mana resep ini dikaji, di screening menjadi 3 aspek ya. Screening resep, aspek administratif, aspek farmaseutis, dan aspek klinis. Kemudian pelayanan informasi obat ini bentuk PO aktif dan PO pasif. Contohnya itu kita membuat leaflet ya, kita membuat poster, kita membuat banner informasi obat, itu juga merupakan pelayanan informasi obat. Kemudian konseling ya, konseling ini ada form konseling. Kemudian ronde atau visiti pasien ini untuk puskesmas rawat inap ya. Kalau rawat jalan tidak ada visit pasien. Kemudian pemantauan terapi obat, kemudian monitoring efek samping obat yang sekarang sudah bisa dilaporkan secara online lewat aplikasi eMeso. Itu tinggal download saja di Play Store ya. Sekarang itu aksesnya lebih mudah lagi ya. Tapi tetap saja kita harus menggunakan algoritma Naranjo untuk mengetahui potensi efek sampingnya itu. Kalau tidak dipakai algoritma Naranjo nanti kan masih awang-awang ya, kurang jelas lah bahasanya itu. Kemudian evaluasi penggunaan obat dan pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care. Ini dari proses pemilihan ya, pemilihan ini kita milih obat atau seleksi obat apa yang dibutuhkan di puskesmas. Kita mengacu di formularium nasional ya, atau Fornas. Fornas tersebut ya, kita adopsi untuk membuat formularium puskesmas ya. Jadi obat-obat apa saja yang harus ada di Vaskes tingkat 1 ya, FKTP ya. Kita FKTP tingkat 1 ya. Untuk dari pengertian formularium puskesmas sendiri adalah merupakan daftar obat yang ditetapkan oleh penanggung jawab puskesmas ya. Khusus formularium untuk puskesmas ya. Soalnya kan tiap puskesmas ini kan formulariumnya berbeda-beda, tergantung obat yang digunakan itu apa untuk kesehariannya. Kemudian untuk formularium puskesmas ini disusun oleh tim penyusun formularium yang terdiri dari apoteker, tenaga medis, dan pemegang program. Pemegang program ini maksudnya apa ya? Dari obat-obat itu kan ada program TB ya, obat TB masuk, kemudian obat kusta masuk kita ya, seperti itulah. Kriteria obat yang masuk formularium, obat yang memiliki NIE nomor izin edar ya dari BPOM. Pemilihan obat untuk klinik yang bekerja sama dengan BPJS mengacu pada Fornas yang diacu itu tetap formularium nasional. Kemudian mengutamakan obat generik, memiliki benefit rasio yang menguntungkan pasien, mudah penggunaannya, memiliki benefit cost ratio yang tertinggi berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung, dan terbukti evidence based medicine, aman dan banyak dibutuhkan untuk pelayanan dengan harga yang terjangkau. Perencanaan ini kita merencanakan ya, puskesmas merencanakan pengadaan sediaan obat, alat kesehatan, dan PMHP dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan menghindari kekosongan. Ya, kalau lebih amannya itu metode konsumsi ya. Kita tahu konsumsi kalau bulan ini sekian, berarti bulan depan sekian, rata-rata penggunaannya berarti sekian. Itu metode konsumsi ya. Kemudian kalau metode morbiditas ini berdasarkan pola penyakit. Contoh, kalau bulan sekian itu musim hujan, wayahe batuk pilek ya, berarti di bulan ini harus ditambah obat batuk
Soalnya pernah sampai kekosongan obat batuk hitam sirup OBH sirup itu banter sekali karena sedang musim. Jadi harus pinter-pinter lah kapan harus menggunakan metode konsumsi, kapan harus menggunakan metode morbiditas. Nah, untuk Fornas ini yang terbaru di tahun 2021 ya. 2022 belum ada update terbaru lagi. Updatean terakhir tahun 2021 ya. Nomornya HK 0107 Menkes 6485 2021 tentang formularium nasional. Poin ketujuh, selalu update acuan atau referensi di Forpus. Modifikasi kolom Fornas sesuai kondisi puskesmas. Ya, kalau ini Emonef obat ya, monitoring dan evaluasi katalog obat ini. Perencanaan tingkat puskesmas itu ada RUK, rencana usulan kegiatan atau rencana usulan kerja, kemudian RBA, rencana bisnis anggaran, dan DPA. Ini RKO 2023 ini ya. Ini sudah ada kok di video sebelumnya RKO 2023. Selanjutnya adalah pengkajian dan pelayanan resep. Wah, ini sudah umum lah, harus hafal. Pengkajian resep itu aspek apa saja yang dikaji ya. Administratif, farmasetik, dan klinis. Pelayanan informasi obat ya, terdiri dari PIO aktif dan PIO pasif ya. Bedanya PIO yang pemberian informasi obat ini tidak masuk pelayanan informasi obat ya. Pemberian informasi obat itu melekat pada resep ya. Jadi ada resep masuk, kita beri obat kepada pasien, menjelaskan informasi obat itu masuknya di pemberian informasi obat, bukan pelayanan informasi obat. Konseling ya. Konseling merupakan proses interaktif antara apoteker dengan pasien, keluarga pasien untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Kemudian kriteria pasien yang konseling itu apa saja sih? Pediatri, geriatri, gangguan fungsi hati atau ginjal, ibu hamil dan menyusui, kemudian pasien dengan terapi jangka panjang, kemudian pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus, pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit, pasien dengan polifarmasi. Polifarmasi ini pasien yang mendapatkan dalam satu resep itu lebih dari 5 sediaan obat, dan enggak sediaan ya, 5 jenis obat, 5 atau lebih ya jenis obat. Kemudian pasien dengan tingkat kepatuhan yang rendah. Peran apoteker di puskesmas ya, sebagai AOC, Agent of Change. Ini ada di program PISPK ya. PISPK ini pendekatan ndak sudah pernah belajar aku, masuk sangat lali aku. PISPK adalah program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Apal penginane mari sinau masuk lali. Nah, program PISPK itu ada ini semua ya, dari keluarga ikut KB, ibu bersalin di Vaskes, sampai keluarga menjadi anggota JKN atau Askes. Ini prinsip penggunaan obat rasional. Ini Gema Cermat ya. Nanti teman-teman yang ingin memiliki file ini langsung download di link deskripsi ya. Tak taruh di link deskripsi. Salam belajar farmasi klinis, semangat belajar.